Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini kita akan membahas tentang business understanding. Sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya terkait metodologi dalam data mining, terdapat beberapa jenis metodologi yang dapat dipilih. Pada materi kali ini kita memilih metodologi CRISP-DM, di mana salah satu tahapannya adalah tahap awal daripada metodologi itu adalah business understanding. Di dalam business understanding sendiri, terdapat 3 komponen penting yang langkah-langkah yang lebih detail yang harus dilakukan untuk tahapan business understanding ini. Adapun komponen tersebut, analytic approach, data requirement, dan terakhir data collection. Pada tahap analytic approach, pendekatan secara analitik, beberapa pemahaman atau pendekatan yang digunakan itu menggunakan ilmu dari statistik ya, untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai pada tahapan data mining ini. Tahapan pertama biasanya dimulai dengan bentuk penyelesaian masalah bisnis ya. Jadi masalah bisnis apa yang dihadapi, kemudian apa yang bisa dipecahkan oleh data mining. Jadi yang namanya masalah bisnis pasti sangat banyak di dalam sebuah bisnis itu sendiri. Namun pada kasus data mining kita harus bisa memilih mana masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan kasus data science, data mining, dan sebagainya. Jadi tidak mesti semua masalah bisnis itu dapat terselesaikan dengan data mining. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi, ya, contohnya ada studi kasus terkait autonomous vehicle dan sebagainya. Nanti kita bahas di di slide selanjutnya. Nah, di tahap analytical approach ini juga kita sudah dapat menentukan istilahnya apa saja yang menjadi fokus utama dalam kasus data mining. Masalah apa yang ingin diselesaikan dalam masa data mining. Di materi sebelumnya sempat kita bahas beberapa kasus yang dapat diselesaikan dalam data mining seperti regresi, klasifikasi, clustering, rekomendasi, atau asosiasi, dan sebagainya. Nah, pada analytic approach ini, ya, kita dapat menyelesaikan beberapa kasus sekaligus ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada kasus regresi, kita ingin memprediksi pendapatan sebuah perusahaan di periode selanjutnya. Kemudian misalnya kasus klasifikasi, kita ingin mengklasifikasikan atau mengklasterisasikan, pengelompokan konsumen-konsumen kita berdasarkan karakter atau parameter tertentu. Kemudian bisa juga kasus rekomendasi dalam merekomendasikan produk-produk yang ingin kita tawarkan, seperti itu. Nah, tentu hal ini semua dapat dibantu dengan dengan pendekatan statistik. Oke, tahapan selanjutnya yaitu setelah kita tahu apa kebutuhannya, apa yang ingin ditujunya, goals-nya apa, tahapan selanjutnya adalah data requirements dan collection. Nah, pada tahap pengumpulan data awal, seorang atau bagian data science dapat memulainya dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan sumber data yang tersedia. Jadi ibaratnya kalau di dalam ilmu keinformatikannya atau teknisnya itu kita mengumpulkan data dari berbagai sumber ya, bisa dari MySQL sebagai database-nya atau report dalam bentuk Excel dan sebagainya gitu ya. Log activity. Jadi data yang dikumpulkan ini bersifat besar dan berbagai jenis gitu ya. Jadi ada yang bersifat terstruktur,
tidak terstruktur sama sekali, atau semi terstruktur. Terstruktur itu contohnya adalah data yang ada di dalam database. Itu sudah jelas formatnya tersimpan dalam bentuk tabel, ya gitu istilahnya, bisa kita tarik dalam bentuk Excel, bisa kita tarik dalam bentuk CSV, bisa kita tarik juga dalam bentuk SQL gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk lainnya tidak struktur, misalnya apa namanya, kalimat, teks, segala macamnya itu secara spesifik digolongkan sebagai kalimat tidak struktur, atau kode sumber, kode HTML, dan sebagainya yang sifatnya tidak bisa langsung kita dapatkan informasi tanpa diolah gitu. Ada juga semi terstruktur ya. Ini mungkin bentuknya ya hampir sama kayak MySQL, cuma mungkin perlu ada modifikasi terlebih dahulu. Nah, ini beberapa jenis contohnya ya, ada data internal, web API, kumpulan data melalui data publik terbuka, sumber-sumber internet, dan sebagainya. Oke, bisa kita lihat pada studi kasus yang pertama ya, misalnya kasus pasar saham ya, dikenal sebagai tempat orang berinvestasi dan segala macamnya. Kemudian di situ peran prediksi harga sangat penting, kasusnya prediksi di sini ya, peranan pentingnya di sini prediksi. Nah, goals yang ingin kita capai dalam kasus data mining ini adalah bagaimana kita membuat mesin yang memiliki kecerdasan untuk dapat memprediksi nilai saham seperti halnya broker di pasar saham. Jadi misalnya ini mungkin kasusnya lebih tepatnya sebagai sebuah perusahaan investasi ya, kemudian mengelola dana dari nasabah atau pengguna nasabahnya gitu ya. Kemudian ya dia bagaimana mendapatkan profit dengan cara melakukan trading yang tepat. Nah, goalsnya ingin membuat mesin ya, istilahnya mesin atau aplikasi yang memiliki kemampuan trading yang baik gitu ya. Jadi bukan lagi manusia yang mengerjakannya, tapi robot gitu istilahnya. Nah, ketika kita mendefinisikannya, kita bisa melihat ada data source bersumber dari tabular, SQL, CSV, API, dan segala macamnya. Nah, ini bentuknya bisa jadi data-data saham di periode sebelumnya, ya. Kemudian machine learning algoritmanya bekerja untuk membangun model ya untuk bisa memprediksi. Kemudian ada prediction result yang dihasilkan. Nah, ini mungkin mesin sampai pada prediction result. Keputusan membeli dan menjual itu ada di tangan manusianya gitu ya. Oke, kemudian detail lebih lengkapnya lagi itu terkait pada proses data cleansing, data preprocessing, data understanding. Kemudian algoritma apa yang bisa kita identifikasi cocok untuk digunakan pada kasus memprediksi harga saham tersebut. Ini contoh ininya ya, contoh datanya bisa kalian lihat. Dibantu dengan visualisasi dalam bentuk grafik, algoritma yang digunakan yaitu algoritma regression ya. Kemudian ada juga pengukuran errornya seberapa cepat seberapa tepat akurasi yang dihasilkan. Nah, jadi dalam setiap tahap studi kasus tertentu bisa kelihatan proses tahapan daripada bisnis requirement itu tersebut ya, mulai dari analytic approach-nya, menggunakan algoritma apa yang bisa dilakukan, kemudian terkait data collection dan data understanding tadi ya, kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber data mana yang dibutuhkan. Jadi pada tahap data collection itu kita tahapan detailnya adalah sebenarnya mengidentifikasi sumber data, kemudian kita lihat sumber-sumber data itu apakah dapat diolah atau tidak, mana yang perlu, mana yang tidak, dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada studi kasus yang kedua, kita ingin membuat misalnya autonomous vehicle, atau artinya kendaraan otomatis gitu ya, yang dapat berjalan sendiri.
Business requirement, goals yang ingin kita definisikan di sini adalah bagaimana menyediakan kendaraan tanpa pengemudi yang aman, ekonomis, dan praktis. Sehingga kita bisa buat sistem flow-nya, mulai dari analytic approach-nya, apa kebutuhannya, yaitu sistem sensor apa yang dibutuhkan, misalnya kamera, sensor jarak, dan berbagai lainnya. Kemudian algoritma machine learning apa yang dibutuhkan ya, object detection, driver condition dan sebagainya gitu misalnya. Kemudian outputnya, tentu outputnya di sini mungkin ya komponen-komponen daripada mobil itu sendiri seperti engine, throttle, steering angel, braking system, sistem pengereman dan sebagainya. Nah, ketika kita mendefinisikan komponennya, ini beberapa komponen yang bisa terlibat, yang mesti kita analisa kebutuhannya. Apakah ini menjadi kebutuhan utama dan tersedia, ya, dan bisa diwujudkan. Nah, itu dua kasus, ya, dua contoh kasus pada tahapan business understanding. Jadi tahapan business understanding ini sendiri lebih banyak pendekatan analisa gitu ya, bagaimana kita menganalisa kebutuhan dan tujuan yang ingin kita capai. Mungkin belum secara detail masuk ke sisi teknisnya, baru penjabaran dalam bentuk narasi, apa namanya ya dan poin-poin penting saja. Oke, mungkin itu bahasan terkait materi business understanding-nya ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.